Oke ya. Selanjutnya kita akan bahas yang ketiga. Yang ketiga berkaitan dengan analisa, berkaitan dengan teknikal. Ini perhatikan, ini juga tidak bisa dipisahkan ya. Dari ketiga itu semuanya sangat berkaitan. Yang pertama tadi manajemen risiko, yang kedua adalah psikologinya, pengendalian diri kita. Yang ketiga adalah penguasaan teknikalnya ya, termasuk penguasaan materi. Nanti menjadi bagian dari sistem trading kita. Maka pahami teknikal, analisanya. Sekali lagi analisa ini bukan 100% mutlak valid, tidak ada. Sekali lagi, kalau kita hanya mencari dan menunggu analisa yang valid, analisa yang akurat, maka jangan pernah bermimpi tidak akan ada. Ya, semuanya adalah gambaran probabilitas saja. Perabaan menggunakan kemungkinan terbesarnya. Ya, sedangkan kemungkinan terbesarnya pun bisa berbalik. Ya, seperti kita ilustrasikan kemarin ya. Kalau kita mau pengen mengetahui hujan itu akan turun, maka setidaknya pelajari gejalanya. Di situ ada mendung, di situ mulai ada gumpalan awan yang gelap, kemudian mulai ada rintik-rintik hujan dan sebagainya. Minimal ada gejala awal yang harus kita ketahui ya, termasuk ketika kita belajar sesuatu ya. Pelajarilah gejalanya, pelajarilah ciri-cirinya dan sebagainya. Sedangkan sudah kita pelajari pun terkadang masih salah, artinya masih berubah ya, karena memang tidak ada yang mutlak, tidak ada yang 100% mutlak di sana. Namun demikian setidaknya potensi dan probabilitas itu bisa kita baca dari histori, dari real time market yang sedang berjalan. Analisa yang pertama yang paling pokok kita nanti wajib kuasai adalah bagaimana kita bisa membaca arah trennya. Nah, tren ini juga terbagi menjadi beberapa ya. Ada tren kecil, ada tren besar. Tren kecil, tren besar nanti pengaruhnya terhadap sistem trading kita, terhadap teknik trading kita, atau terhadap tipe trading kita seperti apa. Kita mau trading jangka pendek, kita mau trading jangka menengah, atau jangka panjang. Nanti arah ini akan sangat berbeda. Arah tren ketika kita bermain dengan jangka pendek ini sangat berbeda dengan jangka menengah. Akan sangat berbeda dengan jangka panjang. Semuanya punya kapasitas masing-masing. Artinya punya ruang masing-masing. Ketika kita menggunakan jangka panjang, tentu tren besarnya dengan time frame besar kita lihat. Ketika kita menggunakan time frame menengah dengan time frame yang lebih kecil kita gunakan, maka akan ketemu trennya. Sebaliknya ketika kita menggunakan trading jangka pendek, maka kita perkecil. Jadi time frame-nya kita turunkan, maka di situ nanti akan ketemu trennya, ya, arahnya, tren kecil maupun tren besar. Yang mana yang kita prioritaskan dari tren ini? Tentu yang paling dekat dengan runningnya, yang paling dekat dengan running saat ini, itulah yang nanti sangat berpengaruh. Yang kedua, setelah kita tahu arah tren, maka fahami namanya level. Level ini biasa dengan support dan resisten dan retrace-nya. Ya, yang paling utama adalah support dan resisten, levelnya. Support resisten ini tidak harus dengan garis datar atas bawah, tapi juga bisa miring. Ini juga namanya resisten. Ini juga supportnya. Sementara marketnya bergerak miring. Sehingga tidak selalu support resisten kita tarik dengan garis datar. Nanti ada kalanya kita menarik level itu miring. Nah, karena mengikuti dari arah kecenderungannya, kemudian kita baru tarik garis. Nanti di situ juga resisten dari trend line, resisten dari trend channel dan sebagainya. Intinya adalah level di sana. Maka nanti pelajari banyak terkait dengan level. Nanti kita bahas satu persatu ya. Yang ketiga berkaitan dengan trigger. Apa itu trigger? Trigger itu penanda, cirinya. Kalau kita sudah mau menjatuhkan pilihan entry kita. Setelah trennya ketemu, trennya naik, kemudian di sebelah kiri ada levelnya, misalkan ada resisten, kemudian di sini ada penolakan panjang. Nah, maka ketemu
Di sini ada level resisten, kemudian trennya naik, tren naik dibatasi oleh resisten, di sana ada penolakan panjang. Kemudian di sini mulai bergerak turun. Dari sini kita bisa jadikan sebagai trigger. Oh, ini triggernya ada. Ada penolakan, ada konfirmasinya, maka kita sell. Sehingga menjatuhkan sell ini bukan ketika market jalan naik turun kita ambil. Ya, kita bisa juga menggunakan running seperti itu, tetapi tentu dengan berbagai macam pengalaman yang harus kita sudah kuasai. Karena kalau kita masuk di running dengan volatilitas yang tinggi, maka syarat ini berbeda ya. Syarat untuk kita masuk di market yang running tentu sangat berbeda dengan kondisi normal. Nah, triggernya nanti banyak ya, kita akan juga bahas satu persatu. Mudah-mudahan nanti tidak tercecer ya, kita bisa memaksimalkan semuanya sehingga malam hari ini ada bekal yang nanti bisa kita gunakan untuk besok hari Senin minimal untuk praktek. Kita awali dari tren dulu. Dari tren dulu ya. Bagaimana cara mengetahui tren ya? Nomor satu tadi adalah tren. Analisa tadi pertama kita lihat adalah tren. Tren paling gampang mengikuti arus arah yang terdekat dari runningnya. Kemudian cara mengetahui tren bagaimana? Satu bisa dengan visual, bisa dengan pandangan mata. Ya, arah yang dominan itu yang mana? Warna yang paling dominan itu warna apa? Jadi dominan itu seperti apa? Dominan itu ya warnanya satu warna, kemudian ada kecondongan ya. Atau gampangnya bisa membentuk paling tidak ada sudut 45 derajat. Sehingga kalau kita lihat ini warna hijau, ini warna hijau, ini warna hijau, warna hijau. Membentuk sudut 45 derajat. Yang kedua bisa dengan high dan low-nya. Ya, tren itu ketika high dan low-nya menuju ke atas, tren naik. Ini high-nya, ini high-nya, ini high-nya, ini low-nya, ini low-nya, ini low-nya. Yang saya maksud dengan low adalah level-levelnya di bawah ini. Maka ketika yang tertinggi menuju ke atas, yang bawah menuju ke atas, ini adalah tren naik. Ketika dia trennya menuju ke bawah, low-nya menuju ke bawah, high-nya menuju ke bawah, kemudian low-nya juga ke bawah, maka ini tren turun. Akan sangat berbeda ketika naik turunnya begini. Ini tidak ada arah kecenderungan, tidak ada sudut yang terbentuk 45 derajat. Dia datar ya. Ini membentuk area datar atau konsolidasi. Dan kita akan sangat menguntungkan mengambil peluang itu ketika market itu ada tren naik atau turun. Maka trading itu bukan asal masuk, tetapi belajarlah memahami situasi, belajarlah melihat peluang yang betul-betul kita bisa jadikan sebagai acuan untuk ini probabilitasnya tinggi kalau kita ikut. Yang ketiga bisa dari trend line atau garis tren. Kita naik turun begini, kita bisa tarik garis tren begini ya. Dari garis tren itu dari ujung body ke body yang banyak menyentuh. Nanti ini jadi tren. Ini tren. Ini juga kita bisa tarik tren di atas. Jadi atas bawah ini namanya channel. Kalau satu saja namanya trend line. Oke, ini adalah tren. Contoh kita tunjukkan dulu. Contoh trennya seperti apa. Tren itu ketika membentuk satu arah ya, membentuk sudut 45 derajat. Ini tren sudah terbentuk. Ya, bisa dengan dua sumbu, dua lembah, dua puncak, tetapi juga kita bisa lihat secara visual. Apakah seperti ini tren? Ya, kalau kita melihat dari perkembangan terkininya, ini menuju ke atas, tetapi bukan tren. Karena tren itu harus ada kecenderungan. Ini kecenderungan tetapi sebelumnya warna merah. Sehingga ada merah, ada hijau, ini kekuatannya imbang, sama. Tren itu satu arah. Jadi satu arah ini namanya tren. Nah, ini kalau satu arah begini namanya tren. Ini tren naik. Satu arah. Kalau arahnya double, arahnya dua, arahnya sama, ini merah, tren turun. Kemudian kembali naik lagi. Jadi dua ini yang kekuatannya sama, maka bukan masuk di kategori tren. Setidaknya kecenderungan ada, berarti ini kecenderungan, tapi bukan tren. Trennya kelihatan. Tren itu harus satu arah, ini sudah double. Kekuatannya imbang berarti bukan tren lagi.
Ya, perhatikan visualnya. Visualnya kelihatan dia arahnya kemana. Demikian juga yang ini. Ini bukan tren lagi seperti ini. Ya, tidak ada tren lagi sudah. Jadi tren itu kelihatan dari arah kecenderungannya. Ini tren yang pertama dia mencoba naik. Ini awalnya tren naik yang di sini. Karena breakout di sana, di tren lainnya di breakout, maka tren lain ini di breakout oleh seller, maka bisa berubah arah dari tren naik menjadi tren turun. Nah, ini satu arah lagi. Trennya turun, tren kecilnya turun ya. Nanti ketika di break ke atas lagi sama, dia akan bergerak naik lagi. Perhatikan ketika dia tidak ada tren, tidak ada kecenderungan, kalau naik turunnya merah dan hijaunya sama, maka bukan tren. Termasuk ini naik kemudian dikembalikan. Ini sudah tidak ada tren lagi. Ya, kembalikan ke atas lagi, maka ini tidak ada tren lagi. Oke, ini berkaitan dengan tren. Berikutnya yang kedua, berkaitan dengan analisa tadi. Yang kedua adalah level. Level ini adalah puncak-puncaknya ya, puncak-puncaknya. Puncak ini bisa dari pertemuan sudut antara buy dan sell, bisa juga dari sumbu yang terbentuk di sana ya. Dari sumbu yang terbentuk di sana bisa menjadi puncaknya. Bisa dari bodinya, bisa dari sumbunya. Untuk mengetahui puncaknya, untuk mengetahui itu levelnya atau mengetahui support resistennya, mudah saja. Kita lihat di pertemuan sudut yang terbentuk ya. Pertemuan buy sell. Buy sell yang membentuk sudut, Atau yang kedua dari sumbu. Yang kedua dari sumbu. Ada pertemuan buy dan sell yang membentuk sudut, kemudian ada sumbu di sana. Oke, caranya seperti apa? Contoh misalkan naik kemudian turun, maka ketika dia turun ini membentuk level. Di atas namanya resisten. Kemudian dia turun, naik kembali, tidak menyentuh level di bawah, ini support awalnya. Dia tidak menyentuh dan kembali, maka ini membentuk level yang baru. Level yang baru namanya support karena di bawah. Di bawah harga ini namanya support. Ketika dia naik melewati level resisten, kemudian dia kembali turun di sini, maka ini membentuk level baru namanya resisten. Sedangkan level support yang di breakout ini bertindak sebagai support. Yang awalnya resisten karena dilewati, karena sudah di atas ada lagi level yang baru, maka ini jadi support. Kalau ini dia turun lagi, menyentuh level ini, kemudian balik lagi, maka ini tetap jadi support. Tetapi ketika dia turun dan melewati, maka sekarang jadi resisten. Supportnya di mana? Selagi ini belum menyentuh di sini, maka ini menjadi supportnya. Ketika dia tidak menyentuh tetapi mulai berbalik lagi, maka ini support yang baru. Ini apa fungsinya ini? Sama support. Support itu bisa berlapis-lapis, bisa bertahap dan berlapis terus. Ketika dia naik, dia harus diuji di level supportnya. Kalau di level support dia lewat, maka berpotensi naik hingga di level selanjutnya. Kalau dia tidak menyentuh dan ternyata balik lagi, maka membentuk level baru, resisten yang baru. Dan seterusnya, nanti akan selalu bersinggungan. Contoh, saya akan tunjukkan yang mudah di sana. Oke, perhatikan saya buatkan garis dulu ya. Pertama turun sebelah kiri, kemudian naik, membentuk sudut. Pertemuan antara buy dan sell yang membentuk sudut, maka ini jadi level, kita garis. Ini level namanya. Kemudian dia naik, kemudian turun lagi, di bawah tidak menyentuh di bawah, kemudian balik lagi ke atas. Maka yang ini adalah level, support baru. Ketika dia breakout di sana, di sini ada level, maka ini jadi satu level. Ketika dia breakout, maka sekarang level yang awalnya resisten berubah jadi support di sini. Kemudian resistennya di mana? Resisten ketika dia mulai berbalik. Ketika mulai pertemuan dan membentuk sudut, maka ini jadi resisten. Ketika dia turun di sini tadi ada support. Nah, supportnya dilewati enggak? Kalau dilewati dia breakout namanya. Dia breakout sampai menyentuh level di sebelah kirinya. Kalau dia tidak menyentuh dan membentuk level baru, maka jadi level. Nah, karena ini mendekati kemudian berbalik, maka ini tetap jadi level supportnya.
kemudian naik lagi yang panjang, naik lagi, kemudian turun di sini. Di level tidak bisa breakout, dia kembali turun, turun tidak bisa di breakout, dia kembali naik lagi. Naik dia melewati levelnya, ya namanya breakout. Breakout itu berpeluang lanjut, kalau dia breakout berpeluang lanjut. Kemudian sampai di mana? Sampai di mendekati levelnya. Sampai mendekati levelnya. Dah, kenapa kita tidak ambil di sini? Karena di sini yang mendekati levelnya. Saya tadi sudah sampaikan, level itu bisa dari bodinya, bisa dari sumbunya, di mana dia mendekati. Oke, sekarang levelnya di atas ini. Ini berkaitan dengan level support dan resistennya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Ya, level sudah kita bahas. Nanti sambil jalan, sambil praktek, ya tentu nanti sambil kita selalu ulas, nanti akan lama-kelamaan akan paham dan bisa praktek sedikit demi sedikit.